Oke, kembali lagi dengan saya Mathal Habibi. Kali ini saya nggak akan mereview atau mengupgrade unit airsoft. Nah, kali ini saya akan coba membahas seperti video sebelumnya, yaitu membahas 7 istilah di dalam dunia airsoft. Nah, kalau di video sebelumnya kan nggak ada intronya ya. Tapi kalau di video kali ini tuh ada. Oke, sebelum lanjut ke videonya, kita intro dulu. Oke, seperti itu intro yang agak nggak berfaedah ya. Sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang baru datang ke channel ini, saya ucapkan selamat datang. Dan bagi kalian yang belum subscribe ya, silahkan subscribe di bawah. Karena apa? Karena jika channel ini itu mencapai 1000 subscriber, saya akan adakan giveaway. Tepatnya saya giveaway unit AR15 atau The Cobra M416 seperti ini. Oke, supaya kalian tidak ketinggalan giveaway dari saya dan giveaway-nya itu semakin cepat 1000 subscriber, makanya subscribe dari sekarang, oke? Oke. Oke, langsung saja kita lanjut ke istilah yang pertama. Jadi istilah yang pertama di sini ada CQB atau Close Quarter Battle. Jadi CQB itu adalah arena permainan atau skenario permainan yang jaraknya itu berdekatan. Jadi banyak obstacle juga yang berdekatan. Ya, CQB itu biasanya adanya di mall-mall seperti itu. Jadi dia itu nggak memerlukan arena yang cukup besar, melainkan arena yang cuma nggak terlalu luas saja bisa. Karena di situ itu setiap jarak 1 meter atau 2 meter itu dia itu ada obstacle lagi. Jadi di arena atau di skenario CQB itu dia itu nggak ada istilah freeze atau bang-bang atau shoot. Ya, nanti saya jelaskan di istilah yang selanjutnya. Jadi karena tempat yang sempit, kita nggak sempat untuk mengatakan freeze. Jadi di arena CQB itu dia itu menuntut yang namanya kecepatan dan kelincahan. Jadi kalian itu harus moving dan bersembunyi itu harus pintar-pintar. Jadi tidak ada istilah freeze atau gimana ya. Ya nanti saya lanjutkan ke istilah yang selanjutnya. Dan di arena CQB itu batas FPS-nya juga berbeda, karena dia itu kan kita tembak-tembak dengan jarak yang cukup dekat, jadi FPS-nya itu lebih dikurangi karena supaya ya mengurangi rasa sakit akibat terkena hit dari musuh. Jadi setahu saya itu batas maksimal FPS di arena CQB itu sekitar 300-an. Jadi di atas itu ya nggak boleh main atau di ban. Dan arena CQB itu tempatnya untuk airsofter yang barbar-barbar. Jadi kalau kalian itu ada jiwa-jiwa atau darah-darah barbar itu kalian bisa main di arena CQB, karena dia itu ya itu lari-lari gitu teman-teman. Jadi melatih kecepatan dan taktikalnya. Jadi biasanya itu dia itu menggunakan pakaian yang biasa aja, tidak seperti pakaian yang biasa buat sukir di hutan atau di tempat yang luas. Jadi dia itu biasanya nggak pakai vest, nggak pakai helm, nggak pakai, ya pokoknya yang berat-berat itu nggak pakai, karena dia itu dibutuhkan lari yang cukup cepat. Jadi dia itu movingnya itu harus enak di badan. Karena kalau memakai vest ya, kalau kalian punya vest, pakai vest atau yang lain-lain itu kalian mesti terasa gimana ya, agak berat atau kalian geraknya itu nggak seenak kalau nggak pakai vest gitu. Ya biasanya di arena CQB itu dia itu pakainya itu max point ball atau yang melindungi wajah semuanya, karena kalau kalian terkena di pipi atau di gigi itu gigi kalian itu bisa powel ya, bisa patah gitu. Oke, kita lanjut ke istilah yang selanjutnya. Di sini ada freeze. Ini melanjutkan istilah yang tadi. Jadi freeze atau bang-bang atau shot itu ya sama aja. Kalau di klub saya itu kebanyakan memakainya freeze. Jadi freeze itu dimana kalian mendapati musuh di arah yang dekat. Jadi ya kalian kira-kira aja cukup dekat dan kalian itu nggak menembak musuhnya, tapi kalian cuma bilang freeze atau bang-bang atau shot, itu dia itu kasarannya itu sudah terkena hit. Jadi gunanya freeze atau bang-bang atau shot itu dia itu supaya mengurangi rasa sakit akibat tembakannya. Jadi musuhnya itu tidak merasakan terlalu sakit, karena di hit dari jarak yang cukup dekat itu rasanya juga lumayan ya, meskipun dengan unit yang secondary itu rasanya juga lumayan sakit. Jadi caranya nge-freeze itu kalian misalkan ada musuh sekitar 3 meter di depan kalian tuh. Jadi seperti ini, kalian todongkan unit kalian ke arah musuhnya, lalu kalian teriak freeze atau shot atau bang-bang tergantung di klub kalian itu menggunakan istilah apa. Jadi kalian teriak itu tuh dia itu kasarnya supaya dia itu ngeh kalau dia itu sudah di-hit secara tidak langsung. Oke, kita lanjut ke istilah yang ketiga. Di sini ada primary dan secondary. Oke, jadi kalau kalian bermain video game seperti
PUBG, lalu Counter Strike, Point Blank, lalu Free Fire, itu kalian mesti tahu lah apa itu primary dan secondary. Jadi kalau primary itu dia itu merupakan unit utama, jadi unit utama kalian, unit yang kalian gunakan utama seperti ini. Jadi ada AR, Assault Rifle, lalu ada juga submachine gun bisa. Jadi pokoknya itu unit yang utama kalian gunakan. Jadi ya nggak melulu kalian menggunakan unit yang full auto atau rifle seperti itu. Jadi kalau kalian membawa sniper, jadi ini merupakan unit primary kalian atau unit utama kalian. Oke, kalau unit secondary itu merupakan unit cadangan atau unit penunjang unit primary kalian, unit utama kalian. Jadi biasanya itu dia menggunakan handgun seperti pistol-pistol seperti ini. Nah, ini merupakan unit secondary kalian. Oke, jadi ya seperti itu tadi, unit secondary itu biasanya dia itu lebih kecil-kecil, tapi nggak menutup kemungkinan kalian menggunakan secondary yang besar juga. Kalau kalian membawa unit sniper seperti ini dua ya nggak apa-apa, satu buat primary, satu buat secondary, ya terserah kalian. Jadi Sukir itu tidak seperti main video game ya, seperti PUBG atau Free Fire. Jadi Sukir itu dia itu bawa satu unit aja, satu unit primary sama secondary handgun itu sudah ribetnya, lumayan ribet ya pokoknya. Mendai ku apa? Apalagi kalau kalian bawa dua unit primary dan secondary yang sama, satu sniper, satu rifle, itu gak kebayang ya ribetnya seperti apa. Oke, lanjut ke istilah yang selanjutnya. Di sini ada blind firing atau biasanya juga blind shot. Jadi artinya blind firing itu adalah tembakan buta. Jadi maksudnya itu kalian itu menembak tanpa melihat musuh. Jadi misalkan di sini ada tembok ya, temboknya seperti ini, segini tingginya. Jadi kalian itu menembaknya itu sekalian yang bersembunyi, lalu kalian unitnya kalian arahkan ke musuh seperti ini. Jadi kalian itu nggak terekspos oleh musuhnya. Jadi musuh itu untuk menembak kalian itu bingung karena cuma yang nongol itu unit kalian aja. Dan hal ini itu dilarang di dunia airsoft, dan dia kalau melakukan hal ini itu dianggap curang. Oke, lanjut ke istilah yang selanjutnya. Di sini ada yang namanya gear. Nah, gear itu merupakan perlengkapan Sukir kalian, perlengkapan airsoft kalian. Seperti Google ini juga termasuk gear, eye protection ini. Lalu di sini ada kopel, lalu holster, itu ya termasuk gear juga. Lalu unit kalian itu juga termasuk gear. Jadi gear itu adalah perlengkapan yang kalian gunakan sebagai penunjang kalian untuk bermain airsoft. Jadi baju, sepatu, celana itu juga termasuk gear. Dan perlu kalian ingat, gear kalian itu tidak boleh digunakan di tempat umum. Artinya tempat umum itu di luar arena permainan. Jadi kalau di tempat umum seperti di halte bis kalian pakai gear itu kan ya seperti ya orang gila ya, sangar ya, seperti pokoknya seperti polisi itu. Takutnya bisa orang-orang itu salah paham dengan kalian. Jadi alangkah baiknya itu kalian kalau memakai gear ya, berangkat Sukir itu kalian memakai baju biasa aja, baju uniform kalian itu kalian taruh tas. Jadi tempat Sukir itu baru kalian pakai gear kalian. Jadi istilahnya kalau memakai gear itu gear up. Jadi kalau di tempat Sukir lalu kalian gear up itu artinya kalian itu mempersiapkan gear-gear kalian gunakan untuk siap dibuat Sukir. Oke, lanjut ke istilah yang selanjutnya, yang ke-6 ya. Di sini ada trigger off. Jadi trigger off itu seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, dari telunjuk kalian itu berada di luar dari triggernya. Jadi trigger off itu artinya kan trigger itu kan ini ya, trigger itu. Jadi trigger off itu mati. Jadi biasanya itu kalian tidak menyentuh triggernya. Jadi trigger off itu merupakan salah satu cara safety unit kalian. Selain dari selektor ini kalian bisa mode save, kalian juga safety-nya itu seperti ini. Biasanya trigger off itu digunakan kalau kalian foto atau kalian di safe zone itu kalian wajib trigger off. Jadi ya nggak tahu kalian ini unitnya sudah terkokang, lalu di dalamnya di chambernya itu ada BB. Kalau kalian nggak sengaja kalian tembak seperti ini, lalu BB keluar, lalu mantul dan ada teman kalian yang nggak memakai eye protection, itu juga cukup berbahaya. Oke, coba unit yang lain. Ya, seperti ini ya, sama aja sih semuanya. Trigger off itu seperti ini. Meskipun di pistol juga sama. Nah, seperti ini. Jadi trigger off. Jadi dia itu nggak boleh di
taruh di dalam trigger. Ada juga istilah make off atau magazine keluar. Jadi itu juga biasanya kalau kalian mau foto itu ya biasanya juga mag-nya itu harus dilepas karena juga itu sebagai safety juga. Oke, lanjut ke istilah yang terakhir, istilah yang ketujuh. Di sini ada hop up. Jadi hop up itu adalah suatu sistem di mana hop up ini itu mengakibatkan BB itu melesat lebih jauh. Jadi hop up itu dia itu seperti karet yang letaknya ada di belakang inbar, di sebelah belakang inbar bagian atas. Jadi dia itu ada cowakan, jadi inbarnya itu dicowak, lalu ada karet hop up-nya itu tadi ditempelin ke situ. Jadi inbar yang tadinya itu dia bulat seperti ini, lalu dia kan dicowaki ya, dikerik gitu loh teman-teman. Lalu dia kasih karet kan otomatis dia ada nggak bulat sempurna, jadi ada datarnya di atas itu. Jadi itulah yang namanya hop up. Kok bisa sih hop up itu dia itu menambah jarak dari tembakan BB-nya, padahal dia itu kan membuat apa ya, ganjalan di inbarnya, jadi kan BB-nya itu terganggu. Jadi terganggu sih ya terganggu. Jadi kalau kalian kasih hop up itu otomatis FPS dari kalian itu menurun sedikit, cuma sedikit nggak banyak. Oh, jadi mekanisme hop up itu seperti ini. Jadi di sini ada hop up ya, kalian bayangkan ini hop up. Lalu di sini ada BB. Ini BB kalian tembakkan, lalu dia otomatis akan maju ke depan. Lalu dia itu akan menabrak hop up-nya ini. Jadi yang menabrak itu cuma bagian atasnya aja. Jadi tabrakan ini mengakibatkan BB berputar karena kan di atas ya. Jadi nabrak seperti ini, jadi dia itu berputar. Kalau dari kalian itu berlawanan jarum jam. Jadi putaran ini itu mengakibatkan momentum yang mengakibatkan dia itu melawan gravitasi bumi. Jadi kan dia itu berputar ke atas gini, jadi dia itu otomatis melawan gravitasi dari bumi, yaitu yang mengakibatkan jarak BB itu dia itu lebih jauh, karena dia itu misalkan di jarak 20 meter itu yang tadinya dia itu sudah turun itu nggak turun karena dia itu ada momentum berputar ke atas tadi. Oke, jadi ya seperti itu. Kalau kalian agak nggak paham ya saya minta maaf ya, karena ya ini sepengetahuan saya saja. Dan hop up itu dibagi menjadi dua, ada hop up yang fix dan ada hop up yang adjustable. Jadi hop up fix itu dia itu cuma nggak bisa disetting, jadi cuma seperti itu saja, nggak bisa disetting dia mau BB-nya mengarah ke lebih atas lagi, lebih bawah lagi, itu nggak bisa. Jadi karetnya itu dia itu tetap seperti itu aja. Lalu yang kedua ada itu tadi apa, hop up adjustable. Jadi hop up adjustable itu dia bisa disetting karetnya itu mau turun, agak turun ke inbarnya atau agak naik ke inbarnya. Jadi itu yang mengakibatkan bisa kalian setting BB-nya itu mau agak naik sedikit, agak turun sedikit, itu bisa disetting dari hop up adjustable-nya itu. Oke, jadi itu yang terakhir. Jadi ya itu saja istilah di dalam dunia airsoft ya. Semoga ada part ketiganya dan lanjut lagi ke part-part yang selanjutnya, dan semoga video ini juga bermanfaat bagi kalian. Ya, ini juga cuma sharing-sharing aja ya, berbagi ilmu sepengetahuan saya. Kalau kalian lebih tahu, lebih mengerti, kalian bisa kritik saya, bisa kasih saran, bisa kasih komentar di kolom komentar. Jangan sungkan-sungkan. Oke ya, lalu seperti tadi jangan lupa subscribe channel ini karena 1000 subscriber saya akan adakan giveaway ya. Tunggu aja giveaway-nya. Semoga aja hari raya ini ya mencapai 1000 subscriber, amin. Oke, lalu ya saya sarankan untuk kalian kan ini juga gencar-gencarnya wabah virus COVID-19 ini, kalian stay home aja, kalian di rumah aja, kalian jangan sukir dulu, karena ya ini juga membantu pemerintah juga demi kebaikan kalian juga, supaya kalian tidak terkena virus-virus yang tidak kalian inginkan seperti itu. Oke, sekian video dari saya. Jika kalian suka video ini, silahkan like, comment, dan subscribe, serta share video ini kepada teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Stay at home, see you next time. Bye.